Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas A Teknik Kimia 2018 akan mendemonstrasikan modul kesetimbangan uap cair, praktikum termodinamika teknik kimia 2. Kesetimbangan uap cair ialah kondisi di mana ketika liquid dan gasnya berada pada dalam kesetimbangan satu sama lain. Kesetimbangan yang dimaksud ialah kesetimbangan pada komposisinya. Berikut contoh dari zat berwarna biru dengan suhu 78 derajat Celcius dan zat berwarna merah dengan suhu 100 derajat Celcius akan mencapai kesetimbangannya pada suhu 85 derajat Celcius. Oke, pada praktikum KUC ini sampel yang digunakan adalah asam asetat, di mana pada percobaan ini divariasikan konsentrasi dari asam asetat untuk melihat perbedaan atau sebagai pembanding. Dan misalnya asam asetat 70%, artinya 70% volume total larutan binernya berisi asam asetat dan sisanya aqueous. Baik, selanjutnya merupakan MSDS dari percobaan kesetimbangan uap cair. Bahan yang pertama merupakan NaOH, di mana karakteristiknya yang pertama menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. Kedua, dapat korosif terhadap logam. Ketiga, cairan dan uap amat mudah menyala. Di mana cara penanganannya sebagai berikut. Apabila terhirup, segera hirup udara segar dan cari bantuan medis. Kemudian, apabila terjadi kontak mata, tinggalkan semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air yang mengalir dan segera panggil dokter. Dan apabila terjadi kontak dengan mata, bilas dengan air yang banyak, segera hubungi dokter mata. Kemudian apabila tertelan, beri air minum kepada korban paling banyak 2 gelas dan hindari muntah. Segera panggil dokter dan jangan coba untuk menetralisir. Kemudian bahan yang kedua merupakan asam asetat, di mana karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, cairan dan uap mudah menyala. Kedua, menyebabkan kerusakan mata yang serius. Ketiga, membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara dengan peningkatan suhu. Dengan cara penanganannya, yang pertama, setelah terhirup, hirup udara segar, cari bantuan medis. Kedua, apabila terjadi kontak dengan kulit, cuci dengan air yang mengalir. Kemudian, oleskan dengan polietilen glikol 400. Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi, dan segera panggil dokter. Kemudian, apabila terjadi kontak dengan mata, bilas dengan banyak air dengan kelopak mata terbuka. Lindungi mata yang tidak terkena bahan, sekurang-kurangnya 10 menit, dan cari bantuan medis. Dan yang terakhir, apabila tertelan, segera beri air minum kepada korban, paling banyak 2 gelas, hindari muntah, dan segera panggil dokter. Jangan pernah mencoba untuk menetralisir. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sifat asam asetat bersifat korosif, sehingga diperlukannya alat pelindung diri atau APD yang digunakan untuk melindungi bagian tubuh agar tidak terpapar oleh bahan kimia yang bersifat korosif. Alat pelindung diri utama yang biasa digunakan dalam laboratorium yang pertama adalah sarung tangan karet. Melindungi tangan dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian masker biasa. Masker biasa akan melindungi mulut kita dari bahan-bahan kimia. Kemudian jas laboratorium. Jas laboratorium wajib digunakan dalam laboratorium. Kemudian kacamata lab. Kacamata lab berfungsi untuk melindungi mata dari bahan-bahan yang mudah menguap atau volatilitas. Kemudian sepatu. Jenis sepatu yang biasa digunakan dalam laboratorium adalah sepatu kets atau sepatu boot. Tidak diperkenankan menggunakan sepatu yang memiliki H. Nah, jadi ada yang merupakan APD tambahan yang berupa sarung tangan latex, masker gas, dan juga kacamata safety yang digunakan pada saat praktikum. Untuk sarung tangan latex, sarung tangan ini bisa digunakan kita memegang larutan yang sedang dipanaskan atau yang sudah dipanaskan. Jadi pada saat tangan kita memegang wadah larutan tersebut, kita tidak merasakan panasnya. Atau juga dapat melindungi tangan kita apabila itu larutan yang reaktif pada tangan kita. Jadi sangat berguna sekali sarung tangan latex ini. Lalu ada masker gas. Pada saat praktikum sebenarnya sangat dianjurkan untuk mengenakan masker gas agar zat-zat atau larutan yang
kita gunakan tidak langsung terhirup oleh paru-paru kita. Dengan menggunakan masker gas ini diharapkan dapat mengurangi bau langsung atau zat yang kita gunakan langsung terhirup ke tubuh kita. Lalu ada kacamata safety. Kacamata safety wajib digunakan pada saat praktikum untuk menghindari adanya percikan-percikan larutan ke mata kita, yang mana itu sangat berbahaya sekali jika kita tidak menggunakan kacamata safety. Dengan menggunakan kacamata safety ini, ya mata kita terhindar dari percikan dari larutan atau zat-zat yang agar bisa terhindar dari cedera. Adapun alat yang kita gunakan yaitu bunsen sebagai pemanas, buret sebagai wadah untuk zat pentiter, corong gelas untuk memudahkan penuangan larutan, Erlenmeyer sebagai alat untuk membuat larutan, gelas ukur untuk mengukur volume larutan, kemudian klem dan statis untuk merangkai buret untuk proses titrasi. Nah, ada 2 jenis klem. Kemudian labu destilasi sebagai wadah destilasi, pendingin lebih untuk mendinginkan destilat menjadi fase cair, pignometer untuk mengukur densitas larutan, dan termometer untuk mengukur suhu larutan. Jadi, kenapa kita harus membersihkan alat-alat praktikum sebelum kita gunakan? Karena pasti pada alat-alat praktikum tersebut masih tersisa bahan-bahan kimia yang digunakan oleh praktikan yang melakukan praktikum sebelumnya. Dan pasti pada alat tersebut masih tersisa debu-debu yang lengket pada alat praktikum. Jadi kita harus membersihkannya dengan air, dan juga kita memastikan debu atau bahan-bahan sebelumnya yang lengket sudah hilang dan alat tersebut sudah bersih, agar bahan-bahan yang akan kita masukkan ke dalam alat tersebut tidak terkontaminasi oleh debu atau bahan sebelumnya yang lengket pada alat. Jadi prinsip kerja rangkaian alat ini yaitu distilasi, yang dimana distilasi itu merupakan salah satu proses pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Adapun titik didih ini haruslah cukup jauh karena jika terlalu dekat akan menyulitkan proses distilasi. Jadi komponen yang titik didihnya lebih kecil akan menguap terlebih dahulu, mengalir ke kondensor, dikondensasi, kemudian mencair kembali menjadi distilat. Pengumpulan uap yang terjadi pada destilasi itu ada destilasi yaitu pada larutan biner mengakibatkan uap berjalan pada kondensor, dan pada kondensor itu dilakukan aliran counter current, di mana aliran uap panas yang dari destilasi itu berlawanan arah dengan fluida yang dialirkan pada kondensor, di mana jalan fluida panas itu berlawanan dengan arah aliran air dingin. Di situ akan menyebabkan uap panas menjadi cairan atau terjadi pengumpulan uap dari destilasi menghasilkan cairan yang akan dihasilkan dari ujung kondensor. Jadi, pada praktikum kesetimbangan uap cair, aliran yang digunakan pada saat proses destilasi adalah aliran counter current, yaitu aliran yang berlawanan arah, di mana aliran counter current dapat menjaga penurunan panas sehingga perbedaan panas antara kedua fluida menjadi lebih kecil. Hal ini menyebabkan aliran counter current lebih tepat digunakan untuk proses destilasinya karena dinilai lebih efektif. Alat untuk membuat larutan adalah labu ukur. Dikarenakan fungsi labu ukur ini memang digunakan untuk membuat larutan dan juga mengencerkan larutan. Karena pada labu ukur terdapat batasan saat kita akan menambahkan aquades ketika membuat larutan. Adapun prosedur pembuatannya, yang pertama adalah timbang berat KOH atau NaOH menggunakan neraca elektrik.
Kemudian isi sedikit labu ukur dengan Aquades dan masukkan NaOH atau KOH sesuai dengan penugasan. Selanjutnya yaitu aduk sampai semua gram NaOH atau KOH larut semua dan hindari adanya gelembung. Nah, setelah itu masukkan Aquades pada labu ukur sesuai batas yang ditentukan. Setelah itu, labu ukur ditutup. Selanjutnya, ambil 5 ml Aquades yang akan digunakan untuk distilasi, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Bahkan penoftalin sebanyak 2-3 tetes. Jadi fungsi penolpetalin itu adalah sebagai indikator dalam titrasi asam basa untuk menentukan pH ekuivalen. Titrasi dengan KOH atau NaOH dengan konsentrasi sesuai penugasan hingga warna merah rosa. Nah, apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengukuran akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar tolak ukur. Nah, kalibrasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten sesuai dengan instrumen alat itu. Jadi, kalibrasi itu juga memiliki tujuan, yaitu pertama mencapai ketelurusan pengukuran, kemudian menentukan defisiasi atau mengurangi penyimpangan, kemudian menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Saya akan menjelaskan prosedur tentang kalibrasi. Jadi gimana sih kalibrasi itu? Jadi pertama-tama itu kita harus timbang dulu pignometer kosong. Setelah pignometer kosong ditimbang, lalu ditambahkan Aquades ke dalam pignometer hingga penuh, kemudian ditutup. Baru setelah itu ditimbang pignometer yang berisi Aquades. Selanjutnya, massa Aquades dapat dicari dengan menggunakan rumus massa Aquades sama dengan massa dari pignometer yang berisi Aquades dikurang massa pignometer kosong. Langkah selanjutnya, kita akan mengukur suhu pada Aquades dengan cara memasukkan termometer pada pignometer yang kita gunakan. Contoh, kita memperoleh hasil suhu pada 29 derajat Celcius. Lalu, kita akan mencari nilai densitas pada tabel appendix Genco-Pliss. Pada suhu 29 derajat Celcius, ternyata tidak ada nilai densitas yang disediakan, maka kita akan mencarinya dengan cara interpolasi. Disediakan densitas pada suhu 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 ataupun di rocker sebaliknya, kita akan memperoleh nilai densitas pada suhu 29 derajat Celcius. Berikut hasilnya. Interpolasi dapat dilakukan dengan rumus T kurang T1 per T2 kurang T1 hingga diperoleh densitas suhu yang dicari. Oke, selanjutnya itu kita mencari volume kalibrasi dengan menggunakan rumus volume sama dengan massa dibagi dengan densitas. Prosedur distilasi yang pertama itu asam asetat sebanyak X mili ditambahkan dengan Aquades sebanyak X mili. Lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam labu distilasi, lalu larutan biner ditentukan menggunakan pignometer. Selanjutnya, larutan dari labu distilasi dipipet sebanyak 5 mili dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, penophthalin diteteskan dan kemudian dititer menggunakan KOH atau NaOH sebanyak X normalitas, kemudian dicatat volume yang terpakai. Lalu campuran dalam labu destilasi dipanaskan secara perlahan-lahan. Catat suhu ketika gelembung pertama terlihat hingga tetes pertama distilat keluar, catat suhunya. Distilat ditampung dalam Erlenmeyer hingga dapat volumenya sebanyak 10 mili. Lalu suhunya dicatat dan densitas distilat diukur. Kemudian distilat diambil sebanyak 5 mili, ditambahkan 3 tetes indikator penophthalin dan dititer menggunakan KOH atau NaOH dan catat volume yang terpakai. Setelah itu, ulangi percobaan tersebut untuk variasi konsentrasi asam asetat yang berbeda. Ambil asam asetat sekian mililiter dan dicampurkan dengan Aquades hingga sekian mililiter sesuai dengan penugasan yang diberikan. Lalu, campuran larutan yang telah dibuat dimasukkan ke dalam labu destilasi yang telah dirangkai sebelumnya menggunakan corong gelas agar tidak tumpah. Selanjutnya adalah pengukuran densitas larutan biner. Pengukuran densitas larutan biner adalah dengan menggunakan pignometer. Kemudian, larutan yang terdapat di dalam labu destilasi dipipet sebanyak 5 mili.
dan dipindahkan ke Erlenmeyer. Selanjutnya, ditetesi indikator. Di sini indikator yang digunakan adalah indikator penoptalin dan dititer menggunakan NaOH atau KOH. Volume KOH atau NaOH yang digunakan dicatat untuk mencari konsentrasi. Kemudian selanjutnya, campuran dalam labu destilasi dipanaskan secara perlahan-lahan. Catat suhu ketika gelembung pertama terlihat hingga tetes destilat pertama keluar. Kemudian catat suhunya. Akan menjelaskan apa itu suhu gelembung pertama dan suhu tetesan pertama. Pada suhu gelembung pertama itu disebut dengan bubble point. Bubble point adalah suhu di mana suatu campuran pertama kali menguap atau terbentuknya pertama kali gelembung uap pada suatu permukaan cairan. Sedangkan untuk suhu tetesan pertama itu disebut dengan dew point, di mana dew point adalah suhu di mana suatu campuran pertama kali mengembun atau pertama kali terbentuknya suatu tetesan. Nah, jadi distilat yang dihasilkan ditampung di dalam Erlenmeyer sampai didapatkan volumenya sebanyak 10 ml. Ukur suhu distilat 10 ml, lalu catat sebagai suhu distilat. Densitas distilat. Pertama disiapkan pinometer kosong, kemudian disiapkan N ml larutan distilat. Selanjutnya, pinometer kosong ditimbang dan diukur masanya dan dicatat masanya. Kemudian, larutan distilat dimasukkan ke dalam pinometer tersebut, lalu ditimbang kembali dan dicatat masanya. Selanjutnya, dari data yang didapat, dikurangkan berat pinometer ditambah dengan berat pinometer bersama larutan dikurangkan dengan berat pinometer kosong, dan diperolehlah densitas larutan tersebut. Densitas destilat dapat dicari dengan membagikan massa destilat dengan volume kalibrasi yang sudah dicari. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengambil hasil destilat sebanyak 5 ml dan memindahkannya ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita akan meneteskan indikator penoptalen sebanyak 3 tetes. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan mentitrasi dengan menggunakan pentiter KOH atau NaOH dengan normalitas sebanyak penugasan. Adapun petetesan dengan menggunakan indikator penoptalen, yaitu supaya kita bisa melihat gejala dari hasil proses titrasi dan hasilnya berupa adanya perubahan warna, yaitu berubah menjadi merah rosa. Prosedur selanjutnya adalah volume KOH atau NaOH yang terpakai dicatat untuk mencari konsentrasi distilat. Kemudian percobaan diulang untuk variasi konsentrasi asam asetat yang berbeda. Saran yang dapat diberikan dari percobaan keseimbangan uap cair adalah kita memvariasikan sampel selain asam asetat, misalnya asam benzoat, untuk memperoleh perbandingan. Demikian video penjelasan percobaan KUC kami dari kelas A. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.